Nah guys, waspada banget pelanggaran untuk konten kreator. Karena kalau misalnya kalian sudah melakukan pelanggaran YouTube, sia-sia kalian buat channel. Bisa-bisa channel kalian itu di-banned atau di take down atau dihapus oleh pihak YouTube ya. Jadi kalian itu jangan pernah membuat video. Nah, kalian sebagai konten kreator jangan pernah membuat video yang kiranya kurang pantas atau identitas pribadi atau apapun hal yang merugikan orang lain gitu. Jadi ada batas-batasnya, ada pedoman komunitasnya, ada peraturan di YouTube. Jadi kalau konten kreator itu harus menebar manfaat yang positif ya. Jangan sampai kalian merugikan orang lain atau penonton. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube Nani Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, serta dimurahkan rezeki dan urusannya. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar YouTube versi Nani Channel, tentang waspada pelanggaran YouTube yang sering sekali dilakukan oleh YouTuber atau konten kreator. Kalian waspada banget, apa sih pelanggaran YouTube yang sering dilanggar? Nah, bagi kalian yang penasaran, tetap pantengin terus sampai beres. Oke guys, langsung aja kita ke poin-poinnya ya. Nah, di sini tentang materi waspada pelanggaran YouTube ya. Yang pertama itu, kalau misalnya kalian sebagai konten kreator itu jangan pernah kalian melakukan atau menyebarkan identitas pribadi orang lain tanpa izin gitu. Jadi itu tuh pelanggaran banget, karena orang lain itu harus ada istilah izin dari seseorang gitu. Jadi kalian itu sebagai konten kreator harus bijak menggunakan sosial media kalian. Jangan kalian istilahnya membuat konten dalam bentuk video digital dengan identitas pribadi orang lain yang tidak suka sama kalian. Yang kalian upload itu tuh nggak baik buat channel kalian. Bisa-bisa channel YouTube kalian itu di-banned atau di take down, dihapus gitu. Jadi kalian nggak boleh menyebarkan identitas pribadi. Nah, apa sih identitas pribadi? Identitas pribadi orang lain itu berupa email, nomor handphone, alamat rumah, info keuangan pribadi, data dari pemerintah, entah NPWP, dokumen penting yang ada di pemerintah. Jadi kalian itu jangan sembarangan menggunakan identitas pribadi orang lain kalian sebarkan melalui konten kalian, karena ada peraturan, ada tata kramanya dibuat konten YouTube. Jadi kalau konten kreator itu harus bijak menggunakan sosial media yang kalian punya. Identitas pribadi itu harus mempunyai izin dari yang kalian minta persetujuan untuk bisa kalian upload video. Jadi kalian jangan pernah merugikan orang lain. Jadi YouTube itu bisa tahu mana konten kreator yang benar-benar buat konten secara real atau tidak. Jadi kalian itu jangan istilahnya mau ngambil untung dengan membuat video dengan menggunakan identitas pribadi orang lain. Itu tuh istilahnya melanggar peraturan. Jadi bisa-bisa channel YouTube kalian itu sia-sia buat konten tapi di take down atau dihapus. Itu benar-benar fatal banget. Jadi kalau misalnya kalian istilahnya menggunakan email buat konten, membuat email tutorial segala macam dengan email kalian, nomor handphone kalian, itu kan tutorial boleh, tapi kalian bisa blur email kalian, identitas kalian. Jadi biar channel YouTube kalian itu aman. Jadi jangan sampai istilahnya channel YouTube kalian juga dihapus atau disalahgunakan gitu. Jadi kalau misalnya identitas pribadi kan, kalau misalnya aku kan konten kreator nih, aku buat tutorial dengan cara buat NPWP segala macam. Nah di situ kan ada email yang aku masukin, alamatnya, kalian bisa ngeblur aja. Jadi kalau misalnya kalian bikin tutorial cari aman, kalian bisa ngeblur email kalian, nomor handphone kalian. Jadi biar aman identitas pribadi kalian ataupun orang lain gitu. Kalau misalnya
identitas orang lain itu tanpa izin itu melakukan pelanggaran yang sangat fatal. Jadi kalian tuh jangan sampai sia-sia buat konten berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nah, itu pelanggaran yang harus kalian waspadai. Entah kalau misalnya email, nomor handphone, alamat rumah, dokumen penting, nomor rekening, dokumen penting pemerintah, itu jangan sampai kalian salah gunakan untuk menyebarkan di konten YouTube kalian, karena namanya konten creator itu harus bijak menggunakan sosial. Jangan sampai kalian itu buat konten yang merugikan orang lain. Kalau misalnya kan konten creator itu biasanya suka masukin email. Nah, kalau email pribadi aku contohnya untuk endorse segala macam aku tampilin tuh. Nanti YouTube bisa baca untuk endorse. Jadi istilahnya ada fungsinya, ada manfaatnya. Jadi nggak bakalan itu kena take down. Jadi YouTube itu nggak stupid ya guys. Jadi kalian YouTube itu bisa tahu mana orang yang menyalahgunakan konten dengan identitas pribadi orang lain atau tidak. Jadi kalau misalnya identitas kita pribadi, untuk bisa promosi bisa banget kalian gunakan email. Jadi di situ ada keterangan email atau ucapan yang kalian mau promosiin. Jadi di situ tuh tidak melakukan pelanggaran. Dan kalau kalian buat tutorial pun email ataupun nomor handphone kalian bisa ngeblur dengan istilahnya tampilannya. Jadi hal itu penting banget, jangan sampai kalian sia-sia buat konten. Karena kalau misalnya kalian sudah melakukan pelanggaran dengan cara seperti yang tadi, email, nomor handphone, alamat orang lain, identitas penting pemerintah, segala macam kalian sebarkan tanpa izin orang tersebut, kalian itu bisa-bisa channel YouTube kalian itu dihapus atau di take down. Itu fatal banget guys. Jadi kalian itu carilah konten-konten yang buat kalian itu nyaman. Jangan sampai kalian merugikan orang lain. Kalian sia-sia buat konten untuk mendapatkan penghasilan segala macam, tapi kalian menggunakan identitas pribadi atau orang lain yang merugikan orang lain. Itu nggak pantas ya guys. Jadi waspada banget tentang identitas atau apapun yang berbau sama YouTube. Jadi kalian itu pasti bakalan istilahnya kena tegur gitu. Jadi kalian cari aman aja. Oke guys, segitu dulu tentang waspada pelanggaran YouTube versi Nani Channel. Semoga apa yang ku sampaikan bisa dimengerti kalian. See you next video. Bye.